Ini dia SUV paling besarnya dari Chery alias Chery Tiggo 8 Pro. Jadi kali ini saya lagi ada di BSD untuk langsung ngejajal si SUV 7-seater yang satu ini. Kayak apa rasanya? Kelihatan sih dari luar premium. Langsung aja kita coba ya. Jadi ini udah nggak pakai kunci-kunci lagi, otomatis ngebuka. Selamat datang di Autofun Indonesia. Oke, sekarang saya ada di Chery Tiggo 8 Pro dan kita muter-muter BSD dikit buat test drive dulu ini. Jadi buat teman-teman tahu, si Tiggo 8 Pro ini belum launching ya, jadi belum ada harganya, yang kemungkinan nanti bisa kita tunggu di bulan Oktober. Nah, tentang mobilnya nih, jadi Tiggo 8 Pro itu kan kalau udah pernah lihat video sebelumnya, dia berbagi model dashboard sama Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 ya. Jadi secara looks mungkin familiar kalau yang udah pernah naik 7 Pro, tapi ternyata feel-nya beda. Karena pertama ini mobilnya jauh lebih panjang, lebih besar. Ini kelasnya mungkin secara ukuran di atas CR-V, tapi di bawahnya Fortuner, jadi agak unik si ukurannya tuh. Ini jelas ini 7-seater, kalau yang 7 Pro itu 5-seater. Dan feel-nya beda, ini jauh kerasa lebih premium ketimbang si 7 Pro itu. Kelihatan lah dari luar juga desainnya lebih SUV yang premium, lebih besar. Jadi di dalam pun begitu. Pertama yang paling impresif nih, kabinnya kedap banget. Beneran kedap. Kita tes ya. Jadi ada suara luar. Gitu tuh. Sunyi, suara motor di luar tipis-tipis aja kedengarannya, dan ya ini bikin si 8 Pro itu kerasa premium. Terus material-materialnya pun ya khusus ya, bukan cuma soft touch di dashboard, tapi dia pakai leather seat juga yang warnanya coklat. Itu secara visual dan secara feel bikin si mobilnya emang kerasa premium. Bukan itu aja, karena dari sisi pengendalian pun ini mobil beneran kerasanya premium. Dari bantingan suspensinya, kalau kita ingat lagi di 7 Pro itu dia cenderung banyak lembutnya, agak mengambang, floaty, tapi walaupun nggak yang kayak mobil Amerika zaman dulu kali ya, cuman spektrum dia memang nyaman. Yang ini lebih nyaman lagi karena bukan cuma suspensinya yang lembut, tapi di 8 Pro ini entah kenapa ada rasa si mobil tuh lebih firm, lebih pede untuk dibawa manuver ketimbang si 7 Pro ya. Mungkin karena dimensi juga lebih panjang. Cuman dari bantingan suspensinya tuh kerasa beda sih, walau mirip-mirip, tapi ini ada firmnya gitu, lebih kerasa firm, jadi lebih pede kali ya untuk dibawa menikung gitu. Terus dari feel setirnya, kalau di 7 Pro itu serba ringan, di 8 Pro ini juga ringan sih. Cuma ada setirnya tuh lebih berbobot aja, apalagi ketika udah jalan ya. Walau secara feedback nggak benar-benar yang kerasanya tuh untuk cari mobil yang sporty, ini jauh dari kata sporty sih. Tapi kalau bilang nyaman, ini mobil top lah. Dibanding 7 Pro, ini jauh kerasa lebih proper gitu. 7 Pro aja udah bisa dibilang proper, apalagi si 8 Pro ini. Dan ini juga mesinnya beda. Dia pakai 2000 cc turbo 4 silinder, yang bikin mobilnya juga lebih nendang karena outputnya gede banget nih. Torsinya 390 Nm, dan transmisinya pakai DCT yang gantinya tuh cekatan banget. Nanti kalau ada lurusan kita tes ya. Bicara outputnya 2000 cc turbo, yang mana ini cukup beda di kelas-kelas SUV besar ketika HR-V 1.5 turbo
mesin bensinnya ya, 1.5 turbo. Ini 2000 cc turbo, yang outputnya tuh agak mepet-mepet sama diesel-diesel dari Toyota atau Mitsubishi ya. Karena torsinya itu 390 Nm dari mesin bensin dengan tenaga yang 250 HP. Itu besar sih untuk mobil ini. Mungkin mobilnya kerasa effortless banget. Udah mobilnya kedap, tenaga mesinnya besar dan effortless, dan sunyi juga suaranya. Jadi kesan premiumnya di Tigo 8 Pro ini kena sih menurut saya. Pun kalau mau lihat soal kualitas nih, kita udah pernah sebelumnya ngecek kualitas, bukan ngecek ya, ngetes kualitasnya si Chery dari Tigo 7 Pro, 8 Pro, bisa dicek video sebelumnya. Dan tarikannya kalau perlu ada, tarikannya ada banget ini. 2000 cc, 390 Nm, bensin, nggak berisik. Secara fitur lengkap, dan ya kalau misalnya ini dihargain 500, 600, menurut saya masih worth it sih. Karena ini 7-seater, besar, fiturnya tuh lengkap banget. Dari yang kita lihat aja nih, udah meter cluster digital 12 inci. Terus ini udah ada infotainment system 10,25 yang udah lengkap Android Auto, Apple CarPlay. Terus ada round view monitor yang bikin si mobil ini manuvernya jadi lebih mudah terpantau karena mobilnya panjang sih. Itu ngebantu banget kayak gitu. Di sini ada AC digital yang beneran bentuknya tuh layar. Kita nggak perlu khawatir susah dikendalin, kan biasanya kalau layar doang agak susah ya nge-reach si tombol-tombolnya. Seenggaknya ini udah ada switch lagi untuk ngatur fan sama ngatur temperatur. Jadi kalau misalnya lagi jalan nggak perlu ngeraba-raba, tetap ada switchnya. Terus ini tuas transmisinya yang agak-agak kerasa kayak BMW ya, dan semua solid gitu rasanya. Nah ini ada electric parking brake dengan auto hold, bikin berkendara lebih gampang. Panoramic sunroof, jadi fiturnya cukup lengkap kan. Dan untuk mobil-mobil yang zaman sekarang udah lengkap dengan Advanced Driving Assistance System atau ADAS, ini juga udah lengkap nih. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau ya si RV kan udah ada sensing-sensingan, terus mobil-mobil lain ada sensing-sensingan, ini juga ada. Itu cukup lengkap ya. Udah ada blind spot warning nih kalau kita ada objek di sebelah kiri atau sebelah kanan, ada indikatornya di spion. Itu ada active emergency braking, yaitu udah kebayang lah ya, itu standar di ADAS. Terus lane departure warning, yang kalau kita keluar jalur dia akan ngasih notifikasi. Terus selain itu ada juga adaptive cruise control yang bisa bekerja sampai kecepatan rendah. Yang bisa kerja sampai kecepatan rendah nih si adaptive cruise control. Jadi saya nggak perlu ngegas, nggak perlu ngerem lagi, apalagi di traffic stop and go juga nggak perlu gas ngerem. Dia mobil bisa ngikutin traffic di depannya. Jadi ketika mobil depan ngerem, ketika mobil depan nambah kecepatan, itu akan ngikutin speed yang udah kita set sebelumnya. Cuman sayangnya ini belum ada lane keeping assistance. Jadi setirnya cuma lane departure warning aja. Mobilnya kelihatan canggih, feel-nya premium, dan ya kita tunggu aja nih keluar harganya berapa. Dan ini 7-seater perlu diingat. Well ya, wajar banget kalau ini bisa kita sebut sebagai SUV yang rasanya tuh premium dari sisi feel, handling, sampai fiturnya juga lengkap. Dan kita tinggal tunggu aja harganya, yang mana mungkin dari Chery-nya akan mengumumkan atau launching mobil ini di bulan Oktober. Sekian test drive kali ini. Saya Ahmad Karim pamit. Ciao.